Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku habis scroll websitenya Magdalene buat cari artikel yang mau dibahas di video pembelajaran minggu ini. Terus aku nemuin artikel yang cukup menarik dengan judul Menebus Takdir bersama Elsa, Malvision, dan Merida. Jadi artikel ini tuh artikel lama yang ditulis kurang lebih 8 tahun yang lalu, tepatnya pada 9 April 2015. Tapi walaupun udah lama, uh, artikel ini tuh cukup relate dan sangat menarik buat kita bahas. Jadi artikel ini tuh ditulis oleh seorang ibu yang mempunyai anak perempuan. Ibu ini khawatir terhadap film-film Disney zaman dahulu. Kekhawatiran ibu ini karena film-film Disney pada zaman dahulu sering menggambarkan stereotip princess-princess yang pasrah terbelenggu dalam derita, lalu baru bisa bebas dan bahagia ketika bertemu dengan pangeran idamannya. Dewasa ini pun muncul istilah baru, yaitu Cinderella kompleks, dengan salah satu gejalanya adalah ketergantungan terhadap pihak lain, biasanya adalah pasangan. Ibu itu lantas berpikir, apakah cerita stereotip princess-princess Disney ini merupakan salah satu faktor yang nge-trigger munculnya sindrom Cinderella kompleks ini. Ibu ini pun galau, dilematis, mau mengizinkan anaknya buat nonton film Disney atau enggak. Kalau enggak, takutnya anak ini tuh tersesat pada zamannya. Akhirnya ibu ini riset, nonton film-film Disney mana yang cocok untuk dipertontonkan pada anaknya. Film pertama yang menurut dia safe untuk ditontonkan kepada anaknya adalah film Frozen. Meskipun Frozen ini film yang memiliki romansa yang manis dan juga punya happy ending kayak film anak-anak pada umumnya, tapi ceritanya tuh nggak mainstream. Elsa, sang tokoh utama, sang main karakter di film ini tuh nggak nunggu pangeran buat bebasin dia dari segala masalahnya, dan juga Elsa nggak punya pairing pangeran di film Frozen. Bahkan soundtrack film dia, Let It Go, kayak menentang titah ayah dia yang selalu dia ingat, yaitu Conceal, Don't Feel, dan Let Them Know. Menurut aku, ini tuh kayak pertarungan yang dihadapi perempuan sehari-hari. Di sana sini tuh masih ada situasi di mana perempuan kesulitan mengekspresikan diri, masih ada bentukan budaya yang tidak berkenan kalau perempuan itu terlihat terlalu pintar, terlalu kuat, terlalu berani, supaya diterima. Bahkan banyak orang yang percaya bahwa perempuan harus pintar-pintar menempatkan diri. Bukannya itu tuh bentuk lain dari titah ayah Elsa ya, yaitu Conceal, Don't Feel, dan Let Them Know. Cerita Frozen ini emang sederhana, tapi bagi ibu-ibu yang nggak mau anaknya cuma mengkonsumsi cerita indah tanpa gizi, Frozen ini membuka ruang tafsir yang ramah terhadap perempuan. Bahkan secara visual pun kita bisa lihat seorang wanita yang sangat percaya diri. Contohnya ketika scene Elsa nyanyi Let It Go sembari mendaki gunung es, atau waktu Anna bertekad untuk mencari kakaknya sendirian. Selain Frozen, film yang ramah terhadap perempuan adalah Maleficent. Maleficent ini adalah film non-animasi yang diadaptasi dari dongeng Putri Tidur. Yang luar biasa di film ini membalikan sosok seorang Maleficent, penyihir jahat, yang antagonis di dongeng Putri Tidur menjadi karakter protagonis. Maleficent yang dulunya digambarkan sebagai ratu penyihir yang jahat, di sini dia digambarkan sebagai sosok yang keras namun penuh dengan welas asih atau penuh dengan kasih sayang. Film ini membalikkan stereotip cerita-cerita princess yang biasanya kontradiktif, hitam dan putih. Setelah Frozen dan juga Maleficent, ada juga Brave. Brave ini mengisahkan kerajaan yang ada di dataran tinggi Skotlandia. Brave ini menurut aku one of the best Disney movie that I've watched, but it's still good. Tapi main karakter dia, Merida, adalah princess favorit aku, karena menurut aku Merida ini adalah princess yang bisa dibilang
nggak lazim dalam sejarah Disney. Menurut aku, Brave ini adalah pelajaran feminisme dalam bentuk film anak. Merida digambarkan seorang princess yang nggak suka segala atribut dan kewajiban seorang princess. Hobi dia itu kayak memanah, terus riding horse, menunggang kuda, memanjat tebing. Merida ini juga pengen bebas dari segala aturan yang bertentangan dengan apa yang diajarkan ibu dia, yaitu Ratu Elinor. Menurut aku dari film Brave ini yang paling menarik adalah cerita dia. Ceritanya itu nggak mainstream dan mematahkan stereotip princess-princess Disney. Jadi ceritanya gini, tibalah di mana Merida ini mau dijodohkan dengan salah satu pangeran yang ada di negeri-negeri seberang. Dengan cerdasnya, Merida ini memilih memanah sebagai kompetisi yang harus dimenangkan salah satu dari 3 pangeran yang mau meminang dia. Pada hari H kompetisi itu, dan setelah semua pangeran ini selesai memanah, tiba-tiba Merida datang ke arena kompetisi. Dan dia, si Merida ini, menjadi peserta keempat yang ikut serta dalam perlombaan memanah ini. Hasilnya dapat ditebak, Merida bisa memanah dengan jitu semua sasarannya, berarti secara de facto Merida memenangkan perlombaan yang dia gelar sendiri ini. Berarti juga dia memenangkan atas dirinya sendiri. Dia memenangkan takdir dia sendiri. Aku cerdas banget nih Merida nih. Ya kan? Cerdas kan? Dari ketiga film ini aku melihat film tentang princess yang beranjak dari penggambaran plot seorang perempuan. Tidak ada antagonisme yang berlebih antar perempuan dan juga nggak ada pembulian tokoh utama kayak dongeng-dongeng Cinderella dari berbagai versi. Terus juga berlawanan dengan penokohan ibu tiri dalam dongeng Cinderella dan Maleficent versi dongeng Sleeping Beauty. Maleficent versi film ini bisa dibaca sebagai pengenalan etika kepedulian atau the ethics of care yang sekarang tuh lagi gencarnya dikumandangkan sama feminisme saat ini. Sementara Anna, Elsa, dan juga Merida menunjukkan ke kita sosok perempuan yang gak ragu mengekspresikan diri dia dan juga gak ragu untuk memilih takdirnya sendiri. Ini persis kayak dialog Merida untuk menutup film Brave. There are those who say faith in something beyond our command, that destiny is not our own, but I know better. Our faith lies within us. You only have to brave enough to see it.